Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan ekonomi. Jadi, pembentukan ekonomi itu adalah proses di mana suatu negara membangun perekonomiannya melalui beberapa kebijakan. Pertama, kebijakan fiskal, kedua, kebijakan moneter, dan ketiga, kebijakan struktural. Berikut ada beberapa penjelasan dari kebijakan itu. Untuk kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Sementara kebijakan moneter adalah kebijakan dikendalikan oleh bank sentral dan berhubungan dengan pengaturan jumlah uang beredar di suku bunga. Dan yang terakhir, kebijakan struktural. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah mendasar dalam perekonomian seperti ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja, kemudian inefisiensi dalam birokrasi dan atau kurangnya infrastruktur. Dan di sini ada IPM. IPM itu adalah indeks pembangunan manusia. IPM indikatornya penting untuk mengukur kualitas hidup masyarakat. Contohnya, pertama, kesehatan diukur dari angka harapan hidup. Kemudian ada pendidikan, diukur dari rata-rata lama sekolah. Dan yang terakhir ada pendapatan, diukur dari pendapatan nasional bruto atau disingkat PNB, per kapita. Kemudian ada angka kemiskinan. Indikator ini untuk mengukur persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Angka pengangguran mengukur persentase penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi aktif mencari pekerjaan. Pendapatan per kapita. Rata-rata pendapatan penduduk suatu negara dihitung dengan membagi total pendapatan nasional dengan jumlah suatu negara. Ketimpangan pendapatan Gini rasio. Gini rasio mengukur ketimpangan distribusi dalam suatu negara. Nilai 0 menunjukkan kesetaraan sempurna, sedangkan 1 menunjukkan ketimpangan maksimal. Inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Diukur dengan indeks harga konsumen atau IHK. Ekspor, impor, dan neraca perdagangan. Pertama, ekspor, yaitu barang yang dijual ke luar negeri. Yang kedua, impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri. Dan yang terakhir, neraca perdagangan, yaitu selisih antara ekspor dan impor. Nilai tukar. Harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Cadangan devisa. Simpanan mata uang asing yang dimiliki oleh bank sentral negara.